Nah, Kang, kita kan baru selesai, belum selesai sih, tapi kan udah kita lewati lah masa pandemi ya. Gimana menghadapi masa-masa sulit 2020, 2021, Kang? Eh, Kalau kita bicara 2020 ya, Iya, 2020 kan pandemi ya. iya. Kita itu sebenarnya nggak menyangka di 2020 itu justru salah satu rekor penjualan Penjualan. kita. Wow. Ya, Kenapa? eh gini, kita awalnya memang sudah pesimis ya, Iya. gitu. Karena di teman-teman di Asosiasi Peternak ini sudah mulai menghimbau sebenarnya. PPM. Ya saat pandemi ini coba apa namanya mulai dari stok nanti segala macam diperhatikan, kalau bisa dikurangi karena dikhawatirkan Pengurangan. apa daya beli turun, Iya, kemudian permintaan juga pasti dirasa turun. Nah, tim di kita pun pasti membahas itu kan gitu. iya. Di saat ditambah juga kita ini mulai di sisi pendanaannya juga berkurang. Iya, iya. Karena investor itu juga melihat-lihat kan, "Ih, lagi pandemi gini deh, kita rada nahan juga gitu. Wah, kita kan berpikir kan gitu, bagaimana ini gitu, investor berkurang, pasarnya juga berkurang. Jadi kita ya udah dengan apa adanya aja lah gitu tahun 2020 nih awal-awal pandemi. Tapi justru pasar berkata lain, permintaannya lebih tinggi. Saya nggak tahu ya, ini jokes kita aja sih. Iya, Apa iya. jangan-jangan momen hari raya, momen orang beribadah, orang lagi pandemi pada takut mati apa ya gitu sehingga ibadahnya jadi jor-joran gitu. Nah, di situ kita juga kelimpungan itu gitu Oh, karena terutama permintaannya terlalu permintaan tinggi. waktu Idul Waktu Adha. hari raya, betul. Karena kan Oh, pandemi itu kalau nggak salah saya ingat saya mulai ramai di Maret, kita bulan Maret ya. April ya, Maret, April 2020 Kan udah kita dekat Lebaran itu di ya. dekat Lebaran tuh kira-kira 3-4 bulan Iya. lagi. Nah, itu justru malah yang tadinya diprediksi bahkan sampai teman-teman di asosiasi bahasanya secara nasional mengatakan turun, tapi di pasarnya malah melonjak gitu. Dan itu menjadi berkah tersendiri bagi kita Iya, ya iya. di ini. Nah, yang ramai terakhir kan lagi wabah PMK kemarin. Nah, itu yang juga cukup memukul ya. Memang kemarin waktu pandemi satu sisi kan ekonomi turun, tapi sisi lain masyarakat kan kepingin hidup lebih sehat. Betul. Jadi pasti kan konsumsi daging kita juga naik ya. Iya. Ya daging sapi, kambing segala macam kan naik, ayam. Ya karena masyarakat kan kepingin sehat, nutrisi vitamin dalam tubuh juga Betul. naik kan. Iya. Nah, ditambah mungkin juga beberapa pemain juga ada ketakutan ya, beberapa ya misalnya yang tadi disampaikan ngurangin apa namanya Supply apa namanya stoknya dia. stoknya Iya. dikurangin ya, akhirnya permintaan kan tetap malah naik. Malah kan? naik ya. Itu malah jadi berkah juga Iya, sebenarnya. jadi berkah buat teman-teman yang sudah prepare Iya. gitu. Nah, itu 2020. Masuk kita di 2021 kan ada problem 2022 ya yang kemarin PMK ya. Ya, PMK itu kira-kira Berdampak nggak Idul Adha kemarin? kalau dibilang berdampak, iya, jelas gitu. Itu PMK itu ibarat petir di siang bolong lah gitu. Karena sempat juga kan ada larangan tidak boleh masuk ternak dari daerah sini segala macam ya. Ya, nah kalau kita di Garuda Farm ini saat kita ini persiapan Idul Adha itu tidak hanya 1 atau 2 bulan kan. Oh. Tapi kita sudah persiapkan bahkan sampai 8 bulan sebelum hari raya. Jadi ketika waktu kemarin pandemi itu PMK itu menyerang, Iya. itu kira-kira 3 bulan sebelum hari raya gitu kan. Nah, teman-teman yang tanda kutip pedagang musiman ini atau yang baru mau stok barang itu yang kesulitan. Oh, karena masuk dari luar. Ya, karena begitu PMK merebak di daerah sentra sapi sebagai contoh, Jawa Timur, Jawa Tengah itu sudah lockdown mereka. Iya, Sudah nggak bisa datangkan barang. Nah, yang teman-teman nggak punya barang ini repot. Nah, tapi kita yang sudah mempersiapkan jauh hari, ini yang punya stok. ya kita punya stok, aman gitu. Tapi memang jadi tantangan kita adalah kita udah diberitahu nih gitu waktu awal masuk Jawa Barat bahkan masuk Bogor dari dinas sudah wanti-wanti gitu. Pak Kasfur di awal dulu di Bogor kasus di Jonggol. Iya. Kita ditelepon dari dinas. Jonggol sudah masuk
tapi belum di blow up beritanya gitu. Hati-hati aja, mulai lockdown di kandang gitu. Tapi sempat kena nggak Kang waktu itu? Kena. Oh, sempat. Dan semua kandang pasti kena. Oh, apa namanya yang dirasain sama kambing ini? Gini, jadi yang penyakit PMK ini kan yang menyerang kaki dan mulut. Mulut ya. Ya. Jadi dia nggak bisa makan karena kalau menurut kita seperti sariawan lah. Iya. Jadi dia makannya harus yang lembut gitu. Ditambah kaki yang sakit. Nah ini harus segera diobati nih dua-duanya. Imunisasi apa? Vaksin. Nah vaksin dulu belum ada. Jadi PMK ini seperti COVID di awal. Di awal. Yang belum tahu. Ya. Kasih obat apa? COVID pandemi di kita nih gitu di manusia gitu kan. Yeah. Mulai dari hand sanitizer sulit, masker sulit, APD sulit dulu awal-awal gitu kan. Sama persis kalau waktu kita di wabah PMK ini. Jadi untuk ternak ini obat-obatan susah, tenaga medisnya nggak ada, dari dinasnya juga kelimpungan. Berlebihan juga ya. Kan dari Dan sisi mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain dalam artian ini penyakit yang adanya 32 tahun yang lalu terakhir gitu, tiba-tiba ada lagi. Mereka nggak punya track record gitu, nggak punya apapun, sehingga banyak peternak itu akhirnya yang nggak tahu, yang tidak tidak melihara dengan baik, itu banyak mengalami kerugian. Tapi kalau di luar negeri kan yang kena udah langsung dibunuh kan? Musnahkan. Nah itu sebenarnya kembali ke kebijakan pemerintah bisa diobati kan? Ya. Dan sembuh kan diobati? Bisa sembuh. Bisa 100% sembuh pun bisa. Di kita itu 100% sembuh. Tapi memang butuh effort yang luar biasa. Dan dia harus dipisahin dengan yang lain segala macam. Awalnya begitu, Kang. Awalnya kita pisah. Dari kandang itu ada mulai indikasi PMK tadi gitu. Kita pisah nih gitu. Benar-benar kita karantina lah gitu. Kita pisahkan dari yang lain. Besoknya tambah lagi. Besoknya tambah lagi gitu. Saya ingat dulu di kandang kita itu awalnya 1. Hari kedua 5. Hari ketiga 15. Akhirnya hari keempat dari dinas datang Pak Kasfur, anggap aja semua sakit begitu. Jadi Kang bisa bayangkan semuanya. Ya, jadi bisa bayangkan waktu itu kita punya stok sapi hampir 100 ekor, sapi sehat, gemuk, sudah laku kira-kira 90%. Yang tadinya performanya bagus, tiba-tiba ambruk semua. Gitu, kita jadi terbayangnya itu ruginya udah double gitu. Wah ini hewan sudah punya orang, mau digunakan untuk ibadah, bahkan sudah dibayar gitu kan. Mengalami hal seperti ini gitu. Nah, waktu itu kita bersyukurnya lagi-lagi bersyukur ya, padahal kena musibah ya. Kita kena PMK-nya itu 40 hari waktu itu sebelum hari raya. Jadi kita masih punya waktu untuk mengobati. Karena dalam waktu 14 hari. Jadi gini, ini kan penyebabnya virus sebenarnya. Seperti COVID. Jadi dia tanpa diobati sebenarnya dia akan sembuh sendiri. Tubuh nanti akan membentuk antibodinya sendiri. Yang ini nggak bisa bertahan gitu kan? Kecuali dia nggak bisa bertahan. Nah, jadi kita jaga bagaimana hewan ini dalam 14 hari awal ini itu bisa bertahan. Seperti kita punya bayi besar, Kang. Benar-benar itu menguras tenaga, hati dan pikiran. Karena yang tadi anggaplah hewan seberat 500 kilo kan gitu. Kalau sapi kan yang tadinya bisa makan sendiri, sekarang harus kita suapin. Dia benar-benar harus disuapin. Benar-benar disuapin, mulai dari dan dia juga harus dijaga kalau nutrisinya nggak masuk ya makin drop lagi kan kesehatannya. Betul. Nah saat itu kan pakan booster dia seperti konsentrat segala macam dia nggak mau karena kasar. Rumput-rumput pun maunya yang lembut. Kadang ada yang nggak mau sama sekali. Kalau di kita berikan pisang waktu itu. Jadi kita memberikan pakan yang pisang itu kan lumayan harganya ya gitu. Kebayang untuk jadi untuk makan kita jadi makan untuk ternak gitu. Nah itu menghabiskan biaya yang cukup gede gitu. Nah itu kita kasih pisang. Kenapa? Karena pisang kan sumber energi. Gitu. Nah itu untuk metabolismenya ternak itu cukup membantu. Dan itu ketolong gitu. Jadi sambil paralel kita obati mulai dari mulut sampai kaki. Yang paling utama mulut dulu. Kenapa? Karena itu
tempat Buat dia untuk dia makan makan, kan ya. gitu. Ketika dia udah makan nanti insya Allah tubuhnya bisa lebih kuat gitu. Nah PMK ini sebenarnya bisa ditangani gitu, tinggal kita telaten atau enggak gitu. Iya. Yang enggak telaten ini yang masalah ya. banyak korbannya gitu. Ya mungkin yang baru-baru pemula ikutan sewa lahan, Ya. kena penyakit ini yang kebingungan pasti kan? Ya, dan juga kebanyakan juga peternak senior juga banyak bahkan. Kenapa peternak senior juga kena? Mereka kan kebanyakan pembelinya sudah banyak ya. Iya, Gitu. iya. Dia mungkin menyiapkan SDM-nya itu tidak memadai. Kenapa? Mungkin dia berpikirnya hanya sekedar udah tinggal kasih makan aja. Karena itu kan lebih ringan ya, gitu. Karena semuanya udah ada namanya ya. Udah ada namanya gitu. Nah, jadinya menyiapkan SDM nggak terlalu banyak, terhantamlah dia dengan PMK itu tadi, sehingga SDM yang nggak siap gitu, ternaknya akhirnya banyak yang drop gitu, ya, akhirnya menyebabkan kerugian. Teman-teman lain banyak juga yang mati ya. Banyak ya. Banyak. Justru saya bersyukur, bahkan saya masih ada keuntungan saat itu. Gitu. Waktu itu kita sudah berpikir, waduh, paling nggak modalnya aja balik deh, gitu. Lagi begini, tapi ternyata kita masih untung. Tapi banyak juga teman-teman yang merugi, terutama di industri sapi perah. Tapi sekarang katanya juga ada PMK Jilid 2, bener nggak? Sebenarnya bukan PMK Jilid 2, Kang. Jadi PMK ini kan wilayah kita kan luas nih. Iya. Gitu. Wilayah kita luas. Nah, di wilayah kita di Pulau Jawa nih khususnya, itu mulai melandai sedikit. Iya. Nah, wilayah Sumatera ini yang sekarang lagi ramai kan. Kayak pandemi lah. Kayak pandemi. Jawa dulu baru luar ya, Jawa. Jadi akses ternak dari Sumatera ke Jawa atau Jawa ke Sumatera itu sekarang sulitnya luar biasa. Bisa dikatakan nggak bisa lockdown sampai sekarang. Jadi masih terlokal antar pulau lah sekarang. Tapi kan lebih banyak juga dari Jawa sini yang dikirim ke Sumatera. Enggak juga ya? Enggak bisa sekarang. Sekarang nggak bisa, masih stop. Jadi otomatis hanya pelayanan di lokal aja. Tapi kan kalau wilayah Sumatera kan Lampung masih jadi sentra sapi juga di sana gitu. Dan ini menurut kita nggak akan selesai dalam waktu 5-10 tahun, ya 2 kali periode presiden pun menurut kita juga nggak bakal selesai gitu. Kenapa? Karena mungkin sedikit terlambat penanganannya. Gitu menurut kita gitu. Kalau ada beberapa contoh negara yang memang berhasil, seperti Inggris waktu itu hanya kira-kira 1 atau 2 tahun dia selesai. Tapi dia yang dilakukan adalah pemusnahan massal. Itu jadi semua yang terinfeksi semua dihabiskan. Tapi para peternaknya itu mendapat kompensasi. Kan kita juga kemarin kalau nggak salah juga ada kompensasi ya, yang mati atau potong paksa ya, gitu. Dibunuh, harus dimatikan. Itu sifatnya mungkin meringankan saja. Bukan diganti total. Bukan ganti total, karena mungkin kalau menurut saya ternak yang mati tadi nilainya bisa 20 juta, 30 juta, ganti tapi 10 juta kalau nggak salah. ganti 10 juta gitu kan, ya hanya meringankan aja lah gitu. Di saat kena musibah ini gitu. Tapi kalau ini bisa di klaster, misalnya yang sekarang lagi terdampak di Sumatera, dijaga barang masuk keluar masuknya mungkin akan lebih, ini selesai dulu baru bisa masuk lagi kan, bisa. Iya betul. Dan kita kalau di kita kan rasanya udah mulai nol ya kasusnya. Bukan mulai nol sih Kang. Sebenarnya tetap ada, tapi mulai bisa melandai dan juga vaksin kan udah mulai berjalan. Jadi kalau sekarang vaksin semua sapi kambing dikasih vaksin. Dikasih vaksin, walaupun belum bisa memenuhi dari keseluruhan populasi ya gitu. Okay. Tapi vaksin itu cukup membantu membentuk antibodi tadi. Jadi kalaupun nanti dia terinfeksi, gejalanya itu tidak separah waktu awal. Ya. Karena kan sekarang kena pandemi kan paling flu ya. Udah bisa lagi. Iya, udah nggak terlalu takut lagi gitu. Iya, kira-kira begitu. Oke, jadi mungkin terjawab ya ketakutan masyarakat terhadap PMK ya. Iya. Ternyata ya berproses lah ya, dan betul. ini udah bisa tertangani dengan baik. Nah, kalau ini Kang, satu lagi yang ditakutkan sama masyarakat di bisnis ini, pencurian. Ya kadang kan yang tadi disampaikan,
rasa memiliki terlalu tinggi kan, akhirnya dianggap yang di kandang orang dia punya dia gitu kan. Ya, Itu betul. ada nggak kan? Kalau di kita selama 10 tahun ini alhamdulillah belum pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah, karena kita dijaga sih. Kalau kita dijaga, mau nggak mau kita ya bayar orang lah gitu. Untuk satpam lah bahasanya gitu. Untuk menjaga lingkungan di sekitar farm kita. Sehingga risiko pencurian tadi bisa kita minimalisir gitu. Kan pencurinya juga kebanyakan kan lihat-lihat dulu ya gitu. Kalau memang ada yang jaga sih enggak. Itu ya seperti pencuri yang lainnya juga lah sama kira-kira. Nah, kebanyakan tempat lain mungkin karena nggak dijaga itu tadi gitu. Plus karena banyak pencuri tadi, minat untuk meliharanya jadi makin berkurang gitu. Karena itu juga jadi PR tersendiri sebenarnya. Gitu sih. Minat yang berkurang nanti efeknya kan ke populasi juga. Iya. Gitu. Dan katanya yang keren juga dari bisnis Akang ini pemberdayaan masyarakat sekitar ya. Betul. Apa yang betul. dilakukan Kang itu? Betul. Nah, kita kan melihat minat dari para masyarakat ya khususnya yang biasanya tadi beternak jadi enggak, sehingga populasi juga semakin turun gitu. Kita melihat di sekitar kita apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kembali lah gitu, meningkatkan kembali minat teman-teman untuk bisa cinta terhadap dunia peternakan kembali. Tidak hanya di generasi muda ya, tapi juga di generasi yang sudah seniornya juga kita hidupkan lagi gitu. Kenapa? Karena peternakan ini menjadi sektor yang cukup vital bagi ketersediaan pangan nasional. Intinya kan larinya ke situ juga. Benar. Nah, ini kita di Garuda Farm itu punya program itu titip ternak itu. Jadi kita punya ternak, para peternak lokal yang skala rumah tangga ini itu kita kasih. Jadi itu bisa berapa ekor? Tergantung kemampuan dia. Dia mau 10 ekor, mau 50 ekor pun, kalau memang dia sanggup meliharanya dan pemeliharaannya juga baik, itu kita berikan. Sistemnya? Jadi sistemnya itu adalah kita titip hewan, nanti penjualannya itu hasilnya kita bagi 2. Bagi hasil. Ya, bagi hasil. Marginnya gitu. bagi 2. Ya, bagi 2. Anggaplah kalau cost-nya pakan segala macam dari dia. Pakan segala macam dari dia, gitu. Kita menyediakan ternak dan obat-obatan. Obat-obatan dari. Betul. Nah, itu dijamin nanti panennya itu bisa diambil lagi. Betul. Nah, itu juga yang menjadi keunggulan kita. Jadi teman-teman peternak rakyat ini tidak pusing kemana dia akan menjual ternaknya. Jadi ternaknya itu nanti akan kita serap kembali. Jadi persis seperti di peternakan ayam. Ayam potong juga kira-kira seperti itu. Jadi peternak-peternak besar ini membuat sistem plasma, dia sediakan bibitnya, gitu kandangnya, gitu nanti panennya akan diangkut lagi, gitu kira-kira. Nah, ini coba kita terapkan di baik sapi maupun gimana ngitungnya Kang? Perkiraan lah, misalnya awal kambingnya harga 1 juta, terus dia pelihara selama berapa bulan Kang? Nah, kalau pemeliharaan ini kan nanti tergantung ini ya, kesepakatan kita ya, gitu. Rata-rata kebanyakan 6 bulan lah, gitu. Anggaplah 6 bulan. Nah, ini nanti hewan ini kan kita belikan, anggaplah harganya 1 juta, gitu, dipelihara selama 6 bulan. Nanti kalau kita jual kembali, contoh menjadi 3 juta, gitu, per ekornya. Nah, 2 juta ini bagi 2. Nah, nanti 2 juta tadi kita bagi 2. Nah, tentunya ini menjadi apa ya? Penyemangat juga gitu bagi para peternak rakyat ini. Dan gitu. itu ketolong juga masyarakat sekitar. Betul. Nah, itu yang kita ini kan. Gitu. Sebenarnya program ini program lama, program udah dari zaman dulu gitu. Tinggal eksekusinya aja yang kita perbaiki. Kan sebetulnya gaya-gaya lama, tapi kan metodenya yang dirubah. Metodenya yang dirubah. Kontrolnya biar nggak bermain di tukang ini gimana di masyarakat? Kan bisa aja kan dia bilang, Pak mati kambingnya, dijual. Nah, kita ini yang jelas kita seleksi ya. Pendekatannya pun tidak singkat. Jadi tidak hanya 1 hari, tidak hanya bulanan, bahkan tahunan. Bisa tahunan. Jadi kita pendekatan ke mereka. Jadi kenal orangnya ya kita asesmen juga lah gitu. Kita asesmen mereka sehingga kita nyatakan dia layak gitu. Baru kita berikan.
Oh. gitu. Kita berikan benar-benar orang yang memang mau pelihara dan bisa pelihara dengan baik gitu. Dan sebetulnya kan jadi sampingan mereka juga kan. Betul. Selain saya jadi petani atau Betul. jadi punya kerjaan yang lain kan. Betul. Kan juga kambing ini yang harus dijaga kan pagi sama sore ya. Betul. Kasih pakannya 2 kali ya. Kasih pakan nanti. Nah, kalau itu nanti sesuai dengan style mereka. Oh. Gitu. Karena itu yang jadi salah satu asesmen kita juga kan gitu. Kalau pemeliharaan dia bagus dengan stylenya masing-masing itu no problem, nggak ada masalah. Yang penting nanti begitu kita panen itu sesuai dengan target yang kita tentukan gitu. Nah, di bisnis ini kan perkiraan margin bisa berapa persen kan? Kalau margin itu lumayan ya. Kalau kita hitung bahkan bisa 30 sampai 40%. 30-40%. Ya, 30 sampai 40%. Ini Sobat Kamus cari bisnis di masa sekarang sulit ya. Iya, betul. Tapi bisnis peternakan ternyata bisa margin lumayan besar. Ya, nanti saya jangan lupa diajak kan. Siap. Kan 30-40%. Nah, ini pengembangan dari yang ada apalagi kan? Kan turunan bicara kambing, sapi ini kan turunannya banyak kan. Iya, betul. Bisa kubuli, bisa ini Betul. segala macam kan. Betul. Kalau ada rencana bikin sate bang apa gitu. Kita rencananya begitu. Kita punya visi ke sana. Iya. Tapi yang sekarang lagi kita garap itu adalah bisnis akikahnya ya. Akikah. Itu akikahnya. Nah kan kalau untuk ternaknya sendiri sebenarnya kan lebih ke arah hulunya ya. Ya, ini udah berjalan lah. Ya, kita memberikan nilai tambah bagaimana ternak ini bisa lebih bagus lagi. Itu nilainya kita main ke bisnis kuliner untuk akikah tadi. Oh. Karena akikah ini ternyata pangsa pasarnya itu cukup luas. Kita sebagai negara muslim terbesar kan gitu. Tingkat kelahirannya juga masih cukup tinggi gitu kan. Kesadaran akikahnya makin tinggi juga. Nah, ini cukup diminati gitu. Iya. Gitu. Akikah kan cowok 2, Perempuan 1. Satu keluarga punya anak 3 udah pasti kan? Udah pasti. 2 atau 3. Iya, nah ini terus ketemu Idul Adha, panen raya lagi. Betul. Idul Fitri pasti kebutuhan daging juga naik. Juga naik lagi. Wah, keren kan. Nah, kita masih ke situ lah gitu, belum ke arah pengolahan lain itu nanti pelan-pelan secara organik nanti kita kembangkan. Harus kita ngobrol lebih jauh nih kan. Jadi fokus ke depan akikah. Akikah, rencana seperti itu. Terus yang lain apa lagi? Kita terpikir mungkin mau mengembangkan wilayah di Jabodetabek khususnya ya gitu. Sekarang kan kita kan terpusat di Bogor, gitu. Nanti kita juga mau buat untuk pasar-pasar kita di setiap wilayah di Jabodetabek. Seperti contoh di Depok nanti kita mau bikin tuh farm di Depok. Kita juga mau bikin nanti di Bekasi gitu kan. Di Tangerang juga kita mau buat. Jadi nanti bisa menjangkau. Kebutuhan di tiap daerah kan pasti banyak ya. Iya, di tiap daerah banyak. Pengiriman segala macam ya. Betul. Jadi nanti itu untuk mengefisienkan. Dan bisa memberdayakan masyarakat setempat. Betul. Karyawan juga pasti daerah-daerah situ kan. Iya, kita bagaimana kita mengembangkan dan mempekerjakan pekerja lokal, masyarakat sekitar. Karena nanti mereka juga yang akan merasakan dampaknya kan gitu. Kalau kita anggaplah kita di Bogor banyak pekerja dari luar, pengalaman kita itu justru konfliknya lebih tinggi gitu, masalah sosialnya lebih ini. Jadi kita pakai biasanya pekerja lokal ya. Ya salah satunya meminimalkan yang pencurian segala macam. Iya, jadi betul. Masyarakat setempat yang diberdayakan. Betul. Keren. Nah Kang, tanggapan Akang, kan sekarang kita juga kebutuhan daging tinggi sekali kan secara nasional. Ya mau nggak mau kan pemerintah juga masuk dari negara lain kan. Betul. Kira-kira memungkinkan nggak Indonesia terbebas dari impor ini kan? Kan sekarang dari Australia, dari India, dari mana gitu kan? Iya. Sebenarnya bisa kalau memang pertama yaitu tadi minat untuk terjun ke dunia pertanian khususnya peternakan ini harus digalakkan juga. Jadi harus
di masyarakat harus peminat yang bisnis. Iya. Kalau nggak ada gimana caranya kita Betul. punya banyak sapi. Betul, gitu. kita budayakan itu dulu gitu. Masyarakatnya terbiasa, peminatnya semakin banyak, semakin generasi-generasi muda banyak yang mau turun di peternakan, sehingga nanti mereka-mereka inilah bibit-bibit untuk menghasilkan ternak-ternak yang unggul, yang berkualitas dan secara populasi bisa mencukupi kebutuhan nasional gitu. Nah, problem kita saat ini kan ketersediaan daging ternaknya semakin sedikit, yang mau meliharanya juga sedikit gitu, sehingga jalan pintasnya bagi pemerintah ya impor jalannya gitu. Padahal kan kita dari sisi luas lahan kosong lah istilahnya masih memungkinkan masih gitu. sangat banyak ya. Masih sangat banyak gitu. Kalau dari pemerintah mungkin lahan perhutani itu masih bisa kita manfaatkan gitu. Nah, itu yang harusnya difikirkan dari sisi jangka panjangnya. Nah, tapi kesininya kan ya di saat masuk di bisnis ini kan secara otomatis kan udah punya jaringan kan, punya asosiasinya lah segala macam. Dari data yang ada, minat dari masyarakat kita stuck apa mulai naik sekarang? Di pemerintah sekarang sedang menggalakkan program petani milenial ya gitu. Nah, ini untuk menjaring peternak-peternak muda, petani-petani muda dan dikembangkan gitu. Jadi pemerintah memang sekarang sudah mulai fokus nih gitu untuk menumbuhkan minat dari petani-petani generasi yang muda gitu. Nah, memang kalau kita lihat di 1-2 tahun ini sudah mulai banyak peminatnya gitu kan, karena program-program pemerintah yang cukup mendukung tadi gitu. Nah, kita sih harapannya bisa semakin banyak ya gitu, karena nanti semakin banyak kan partner kita juga semakin luas. Dan nah itu kalau bisa nggak salah kemarin juga punya juga kan program pemerintah recovery ekonomi ini yang bantuan buat masyarakat yang punya kandang pengen memelihara kambing atau sapi, bantuan juga Pak. Kalau nggak salah tahun 2022 juga banyak ya? Iya betul. Yang salah satu yang kita tahu ini adalah yang ramai program ketahanan pangan. Ketahanan pangan mulai digalakkan kembali oleh pemerintah gitu. Jadi teman-teman masyarakat kelompok-kelompok tani di level bawah ini itu banyak menerima bantuan ini, bantuan berupa baik itu kalau di kambing domba ya atau di sapi itu indukan, kemudian bakalan-bakalan untuk digemukkan. Jadi mereka mendapatkan bantuannya dari sisi ternaknya itu tadi, sehingga populasi memang sekarang di tiap desa, tiap kelurahan itu mulai semakin banyak dari program tadi. Nah, Kang, lulusan IPB udah berbisnis 10 tahun, ya pandangan kami sih udah mapan lah, bisnis sudah settle, udah mulai bagus ya. Nah, kalau ada teman-teman kita nih, sobat Kamus yang punya keinginan nekunin bisnis ini atau mau belajar segala macam, bisa Kang ya? Bisa dong, bisa ya. Bisa banget. Oke nih, ini janji janji narsum kita akan membantu ya. Siap Kang ya, siap. ya. Siap, insya Allah siap. Mungkin sobat Kamus tertarik, saya sendiri juga tertarik ini kan. Nanti kita ngobrol lebih jauh. Nah, di ujung Kang, berarti sekarang orang tua udah bisa menerima dong ya? Kan saya informasinya dulu pokoknya keinginan orang tua kamu harus jadi pegawai negeri gitu. Betul, karena gini, orang tua itu basicnya dua-duanya PNS. PNS ya. Dua-duanya PNS. Saya punya pemikiran berbeda gitu. Udah jadi PNS aja enak gitu kan, terjamin gitu. Pertanyaan yang justru saya kembalikan. Saya bilang saya manggilnya Umi dan Abi gitu. Umi, Abi gitu. Saya lah gitu. Saya Kasfur pengen jadi lebih lagi gitu kan. Nggak mau sama atau bahkan lebih rendah dari orang tuanya gitu kan. Kalau Umi, Abi aja sekarang jadi PNS, saya melihatnya ya oke lah, cukup gitu kan. Tapi saya mau lebih gitu. Kalau saya jadi PNS, saya melihatnya saya begitu lagi gitu. Saya harus ngambil jalan lain kan gitu. Ngambil jalan lain yang menurut saya yakini itu bisa
lebih sukses dari orang tua saya gitu, sehingga saya memilih jalan itu tadi. Awal pasti perdebatan itu banyak sekali. Bahkan orang tua itu mulai mendukung itu di tahun ke-8 sebenarnya. Berarti baru 2 tahun yang lalu. Bener-bener bisa dibilang sebodoh amat gitu. Iya. Gitu. Yang penting kamu bisa ini deh gitu. Walaupun nggak membantu orang tua, jangan nyusahin kan gitu lah kan intinya gitu kan gitu. Oke gitu kita buktikan gitu. Maksudnya saya membuktikan bahwa jalan yang saya pilih itu benar kan gitu. Semuanya butuh proses. Butuh proses memang. Jadi ASN kan nggak mungkin juga kan baru setahun 2 tahun jadi eselon 2, eselon 3, Iya. eselon 3, eselon 2. Karena pasti butuh proses kan. Butuh proses. Begitu juga bisnis kan. Ya semuanya butuh proses, butuh kesabaran, keuletan, tekun dan serius ya. Ya insya Allah akan indah pada waktunya. Betul. Dan saya pikir juga Kang udah bagus, udah sukses. Ini juga harus dikarbitin, diajarin yang lain ya. Dia juga mau berusaha. Karena kenapa? Lulusan tiap perguruan tinggi, kalau dulu kan kecil sekali, hanya 2-3% yang ada keinginan buat jadi pengusaha. Memang sekarang kita juga harus jemput bola kan, ngajarin bagaimana dari mulai SMP, SMA, pas kuliah juga. Kalau semuanya kepengen jadi pegawai negeri, gimana? Nggak mungkin. Betul. Sekarang udah susah gitu kan. Susah. Nah, jadi salah satu opsi jadi pengusaha, jadi entrepreneur. Nah, sekarang juga rata-rata lulusan perguruan tinggi itu udah di atas 10% kan. Udah bagus ya. Jadi data 2015-2016 masih kecil, sekarang udah gede. Mungkin sekarang bisa jadi udah di atas 15%. Yang harapan kita ini akan tumbuh terus, ekonomi keseluruhan juga akan membaik kan. Jadi istilahnya kesejahteraan masyarakat Indonesia akan membaik. Salah satunya dengan apa? Dengan jadi entrepreneur. Iya. Oke Kang, di ujung podcast kita, ya kita terima kasih atas waktu yang diluangkan di saat kesibukan. Mampir ke sini, semoga usahanya jalan terus. Amin. Dan bisa merintis bisnis turunan yang lain. Dan jangan lupa tetap ngajarin adik-adik atau masyarakat yang lain yang ingin bisnis di peternakan. Jadi Sobat Kangmus, demikian episode podcast Kangmus Inspiration. Tamu kita yang sangat luar biasa, masih muda, punya usaha yang keren. Jadi usaha peternakan itu keren. Karena kenapa? Bisa membahagiakan binatang, bisa menghasilkan uang yang banyak. Tetap di channel Kangmus Inspiration. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.